Jangan coba-coba mainin game terkutuk ini. Kali ini berbeda nih. Kita tampak seolah-olah sedang dibawa pengaruh sebuah obat. Kita akan bergerak dengan sangat lambat. Dan suara-suara yang terdengar itu semakin aneh dan semakin kacau. Tapi yang bikin mengerikan lagi adalah game ini cuma bisa ditemuin di Deep Web. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kenny Alter dan balik lagi sama aku, Kenny. Gimana kabar kalian hari ini? Apakah baik-baik saja? Dan apa yang akan kita bahas Ken hari ini? Oke, hari ini kita akan membahas sesuatu yang beda. Kalau sebelumnya kita bahas teror, cerita horor, atau cornet, cerita internet, hari ini kita akan membahas game. Dan gamenya itu bukan sembarangan game, tapi game yang terkutuk. Selain terkutuk, game ini juga dapat julukan mengerikan. Saking mengerikannya, cuma ada satu gamers Indonesia aja yang berani mainin game ini. Penasaran? Ambil cemilan kalian dan mari kita mulai. 11 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 26 Juni tahun 2015, ada sebuah channel YouTube yang bernama Observer Horror Corner. Dan channel ini mengunggah video gameplay yang diberi judul Set Satan Deep Web Horror Game Part 1. Menurut Jamie, yaitu pemilik channel dari YouTube Observer Horror Corner, 1 bulan sebelumnya ada seorang subscribernya nih yang mengirimkan sebuah tautan yang mengarahkan dia ke salah satu game horor misterius. Jamie mengatakan kalau subscribernya ini menemukan tautan tersebut di sebuah forum internet di jaringan Tor atau Onion. Tor sendiri adalah sistem komunikasi internet khusus yang dirancang agar data diri kalian itu tetap aman, meskipun identitas kalian itu anonim. Sistem ini menyembunyikan IP asli kalian dari pihak lain. Subscriber tersebut mengatakan bahwa tautan itu berasal dari seseorang yang menggunakan nama ZK. Jamie kemudian mengakses tautan tersebut menggunakan Tor. Dan kemudian dia mengunduh sebuah file dari hidden service yang bernama Set Satan. Jamie kemudian mengatakan bahwa ia telah melakukan pemeriksaan malware atau virus kepada file tersebut. Dan pada saat pemeriksaan selesai, file ini ternyata aman. Setelah itu, Jamie mencoba untuk memainkan game Set Satan tersebut. Dan dia merekam gameplaynya. Dan pada tanggal 26 Juni tahun 2015, gameplay pertama dari game Set Satan diunggah sama Jamie nih ke channel YouTube pribadinya. Dari sinilah kisah game tersebut mulai diketahui publik secara luas. Sebulan kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Juli tahun 2015, karena ramainya nih omongan soal game Set Satan ini, ada sebuah media yang bernama Kotaku yang mulai memberitakan dan mewawancarai si Jamie ini. Dalam wawancaranya, media Kotaku menanyakan kembali nih sama Jamie bagaimana cara ia mendapatkan atau menemukan game tersebut. Dan kenapa Jamie ini berani untuk mengunduh atau mendownload file yang jelas-jelas berasal dari sosok anonim yang ada di Deep Web. Lalu Jamie menjawab pertanyaan tersebut. Dia bilang, aku tidak terlalu sering menggunakan Deep Web. Tapi 1 atau 2 bulan yang lalu ada seorang subscriber yang mengirimku sebuah tautan. Dan subscriberku berkata bahwa ia telah menemukan sesuatu yang menyeramkan. Sesuatu yang mereka tahu akan menarik minatku. Dan tentu saja aku memang tertarik. Aku juga sudah memeriksa malware dan melakukan pengecekan virus pada file itu. Dan semuanya tampak aman. Jadi aku langsung memainkannya, ucap Jamie pada media Kotaku. Lalu, apa yang ditemukan Jamie pada saat dia memainkan game tersebut sangat aneh. Jamie mengatakan bahwa game itu sangat menyeramkan, penuh dengan teka-teki, namun sulit untuk dimengerti. Sekarang aku akan bawa kalian gimana rasanya kalau kalian memainkan game Set Satan ini. Dan apa yang bakal kita temuin pada saat kita memainkan pertama kali game Set Satan ini. Tapi aku bakal pakai foto dan video secara singkat aja ya. Karena aku pun gak berani buat mainin game ini.
Apalagi game ini cuma bisa didapetin di deep web. Kayak serem banget gak sih? Pada saat kita mulai memainkan game ini, pemain atau kita akan berada di sebuah lorong atau sebuah bangunan yang terkesan gelap dan menyeramkan. Lalu pemain hanya bisa berjalan lurus ke depan. Dan selama kita berjalan lurus ke depan, kita sama sekali nggak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depan kita. Dan yang terdengar cuma langkah kaki kita aja. Nggak ada suara-suara kayak background atau lagu di dalam game ini. Hal itu malah bikin suasananya makin nggak enak. Karena kita akan merasa bahwa kita benar-benar sendirian di dalam ruangan atau lorong yang gelap ini. Kita akan dipaksa untuk terus jalan maju tanpa tujuan yang jelas. Dan kalau dilihat-lihat, kayaknya kita nggak bener-bener jalan. Semuanya tuh kayak sama aja. Kayak seakan-akan kita tuh cuma jalan di tempat. Tapi setelah beberapa saat kita berjalan lurus, akhirnya kita akan melihat sebuah cahaya berkelap-kelip dari kejauhan. Dan pada saat kita mendekati cahaya tersebut, mulai nih muncul suara-suara aneh tapi samar, kayak suara yang ketahan. Tapi kalau didengerin secara sekilas, itu kayak suara anak kecil yang lagi berat banget narik nafas atau kayak lagi ngos-ngosan. Tapi sebenarnya kita sendiri juga nggak bisa mastiin itu suara apa karena memang terdengar sangat samar. Setelah itu kita akan berbalik lagi nih ke arah yang sebelumnya. Dan ternyata dari kejauhan muncul semacam pintu lain yang berbentuk dari cahaya. Jadi tempat ini tuh kayak semacam labirin, tapi labirinnya tuh bukan labirin biasa. Lorong atau ruangan tempat kita jalan itu akan terus berubah-ubah. Seolah-olah tempat ini itu nggak pernah diam. Dan suara-suara yang tadinya samar itu mulai terdistorsi dan semakin aneh. Lalu lorong-lorong atau ruangan itu pun mulai ikut berubah juga. Suara-suara tadi itu mulai berubah menjadi sebuah geraman. Tapi lagi-lagi nih, kita cuma bisa jalan lurus doang. Karena cuma itu hal yang bisa kita lakuin. Lalu kemudian kita akan melihat sebuah garis kuning di permukaan lantai. Dan setiap beberapa detik, garis kuning itu akan berkedip. Menciptakan kesan seolah-olah kita ini sedang berjalan di tengah jalan raya. Setelah itu kita akan berjalan lurus lagi nih, menyusuri jalan ini. Hingga pada akhirnya tempat itu berubah lagi. Lalu kemudian kita akan melihat kembali lorong tempat kita awal bermain. Tapi bedanya kali ini, seluruh area tersebut mengeluarkan suara-suara yang seperti sebuah rintihan atau erangan kesakitan. Dan kita akan dibuat seakan-akan berada di sebuah perut monster. Lalu kita akan berdiam diri sejenak dan mendengarkan suara-suara tersebut. Lalu kemudian suara-suara itu semakin membesar dan lebih keras dari yang sebelumnya. Dan kali ini suaranya terdengar lebih agresif. Akhirnya pemandangan di sekitar kita itu berubah dengan sendirinya sekali lagi. Dan kita akan kembali ke lorong yang bernuansa hitam putih. Lorong atau ruangan ini kini mulai menjadi tidak stabil. Dinding-dindingnya itu mulai terlihat buram dan bergeser. Lalu kemudian akan terdengar suara seorang pria yang akan terus-menerus mengulang sebuah kalimat yang tidak bisa dipahami. Meskipun begitu, kita akan terus maju hingga mencapai ujung lorong ini. Tapi ketika kita sudah mencapai ujung lorong, kita akan disambut dengan sebuah pemandangan yang sangat aneh. Gambar aneh itu sangat mirip dengan sesuatu dari series musim pertama yang berjudul Hannibal, yang muncul hanya selama 1 atau 2 detik sebelum lenyap. Lalu kemudian kembali lagi ke lorong-lorong yang gelap dan menyeramkan. Buat kalian yang gak tahu Hannibal itu apa, Hannibal itu adalah seseorang pria yang melakukan sesuatu menyeramkan
terhadap beberapa orang, mulai dari memakan bagian organnya hingga menghilangkan nyawa orang tersebut. Jadi kalau kalian mau nonton, silakan cari judulnya Hannibal. Kali ini berbeda nih. Kita tampak seolah-olah sedang dibawa pengaruh sebuah obat. Kita akan bergerak dengan sangat lambat, dan suara-suara yang terdengar itu semakin aneh dan semakin kacau. Tapi lagi-lagi nih, ketika kita sudah mencapai ke ujung lorong, suasananya berubah sekali lagi. Kalian akan sulit melihat apa yang ada di depan mata kalian, kecuali kalian meningkatkan tingkat kecerahan atau brightness hingga kalian bisa melihat ada sebuah noda berwarna merah di bagian permukaan tanah. Dan tentu aja kita pasti akan dipaksa untuk berjalan mendekati noda tersebut. Dan tak lama kemudian, kalian akan melihat sebuah gambar atau foto yang menampilkan seorang pria dan wanita yang seolah-olah sedang berfoto untuk sebuah acara khusus. Pria dan wanita dalam foto tersebut adalah Jimmy Savile dan Margaret Thatcher yang sedang memegang kaset dengan nama NSPCC. Dan ini adalah bagian pertama dari game Set Satan. Durasi keseluruhan game tersebut adalah 11 menit. Tapi, apa sih NSPCC itu? NSPCC adalah singkatan dari National Society for the Prevention of Cruelty to Children, atau Lembaga Nasional untuk Pencegahan Kekejaman Terhadap Anak. Menurut kotaku sendiri, ini adalah petunjuk terbesar mengenai inti dari game Set Satan. Dan aku akan mencoba untuk menjelaskannya. Di sesi penjelasan ini, kita hanya akan berfokus kepada Jimmy Savile, yaitu seorang pria yang ada di gambar sebelumnya. Jimmy Savile adalah seorang DJ radio, presenter televisi, dan penggalang dana amal terkenal di Inggris. Ia sangat populer, terutama melalui acara BBC seperti Top of the Pops dan Jimmy Fix It. Selama puluhan tahun, Jimmy mempunyai citra sebagai selebritas aktif yang membantu dalam kegiatan amal, termasuk penggalangan dana untuk rumah sakit dan organisasi yang berkaitan dengan anak-anak. Namun, setelah kematiannya pada tahun 2011 lalu, muncul banyak laporan dan penyelidikan yang mengungkapkan bahwa Jimmy Savile adalah pelaku pelecehan seksual. Sudah banyak sekali korbannya, termasuk anak-anak. Skandal tersebut kemudian menjadi salah satu kasus pelecehan seksual terbesar dalam sejarah BBC dan Inggris. Yang membuat kisahnya semakin kontroversial adalah selama hidupnya, Jimmy Savile ini mempunyai banyak akses ke orang penting, yaitu politisi, rumah sakit, organisasi amal, hingga keluarga kerajaan. Lalu, apa itu NSPCC? NSPCC adalah organisasi amal yang fokus pada mencegah kekerasan, pelecehan, dan penelantaran terhadap anak, sekaligus membantu anak-anak yang sudah lebih dulu menjadi korban. Saat ini, mereka menyebut diri mereka sebagai organisasi amal anak terkemuka di Inggris dan memiliki kewenangan hukum tertentu untuk mengambil tindakan demi melindungi korban. Terus apa hubungannya Jimmy Savile, NSPCC, sama game Set Satan? NSPCC sendiri tidak ada kaitannya sama game Set Satan. Mereka tidak terkait dengan apapun, termasuk proses atau cerita dalam game Set Satan. Yang menjadi pusat kejanggalan adalah Jimmy Savile, karena ternyata dia pernah tampil sebagai pendukung amal yang berkaitan dengan NSPCC. Oleh karena itu, kemunculan foto Jimmy Savile dan nama NSPCC dalam game Set Satan ini dapat diartikan sebagai sebuah sindiran terhadap orang-orang munafik yang punya title terpandang dan aktif dalam kegiatan amal nih. Tentunya pada organisasi terhadap anak-anak. Ya, sebagaimana kita tahu,
pasti orang-orang akan beranggapan bahwa orang itu adalah pelindung anak. Tapi belum tentu, bisa jadi mereka adalah monster bagi anak-anak. Jamie mengaku bahwa game tersebut memunculkan sebuah file yang membuat dirinya sangat ketakutan. Hingga pada akhirnya, Jamie memutuskan untuk menghapus game tersebut. Sebuah berkas notepad yang menyertai game itu terus muncul di desktop setiap kali saya memainkannya. Dan note itu berisi pesan-pesan yang tidak jelas. Sayangnya, saya tidak punya tangkapan dari berkas-berkas notepad itu. Isinya benar-benar teks yang tidak jelas. Seperti bukan dalam bahasa negara manapun. Hanya sekumpulan simbol dan angka. Tapi saya sempat melihat angka 666 beberapa kali. Dan saya pikir, itu sepertinya cocok dengan game tersebut. Mengingat kembali, judul game tersebut adalah Sad Satan. Jamie pun akhirnya kembali melanjutkan game tersebut menjadi 4 bagian. Hingga pada akhirnya, Jamie berhenti mengupload video untuk selamanya. Gak ada yang tahu apa yang terjadi sama Jamie, tapi game terakhir yang ia mainkan adalah game Sad Satan. Pada wawancara sebelumnya, Kotaku sempat bertanya kepada Jamie nih, apakah Jamie tahu soal ZK, yaitu orang yang mempublish atau menyebarluaskan game Sad Satan tersebut di Deep Web. Saya pernah melihat postingan lain yang dibuat atas nama ZK, tapi kebanyakan sebuah komentar yang sangat aneh. Beberapa hal yang diposting oleh ZK sebelumnya bisa dibilang cukup ganjil atau aneh. Karena postingan itu berisi gambar-gambar kelam hingga gambar-gambar yang berbau satanisme. Entah itu termasuk jahat atau iseng belaka, saya pun tidak bisa memastikannya, ucap Jamie pada wawancara tersebut. Dan menurut Kotaku sendiri, game Sad Satan tampak seperti semacam kritik terhadap kengerian kekerasan terhadap anak. Itulah sebabnya muncul sosok anak-anak yang menyerupai mimpi buruk, serta hal-hal yang berkaitan dengan NSPCC. Namun selain itu, Kotaku pernah melihat video lain yang kayaknya berkaitan dengan game Sad Satan. Dan video tersebut berjudul Sad Satan. Dan ada dugaan kalau di dalam video tersebut adalah lokasi-lokasi atau tempat eksekusi secara random di seluruh dunia. Tapi kalian gak akan bisa nyari atau melihat videonya, karena video tersebut sudah dihapus oleh pihak YouTube. Tapi ada teori konspirasi singkat nih. Beberapa orang berpendapat bahwa game Sad Satan ini dibuat oleh seorang psikopat yang juga pedofil yang telah meruda paksa seorang anak kecil dan membuat anak ini mengalami depresi berat terlebih dahulu sebelum menghilangkan nyawanya. Oh my god. Beberapa bukti yang dapat kita ambil adalah munculnya gambar acak dari seorang anak kecil yang terlihat nampaknya mati setiap saat pada game ini. Tapi yang serem bukan cuma itu aja guys. Konon katanya nih, suara background atau latar belakang lagu pada game Sad Satan ini merupakan rekaman asli dari jeritan anak-anak yang merasakan kesakitan. Lalu rekaman itu akan diputar secara reverse atau terbalik hingga membuat kesannya semakin menyeramkan. Oke, jadi itu adalah penjelasan mengenai game Sad Satan. Menurut kalian, apakah game ini beneran terkutuk atau cuma dilabeli kata terkutuk doang? Dan sekali lagi, jangan coba-coba untuk nyari game ini. Mungkin setelah nonton video ini, kalian akan penasaran nih, pengen mainin game ini. Tapi lebih baik nggak usah, karena Deep Web sendiri sebenarnya bukan sesuatu yang menyeramkan, tapi proses untuk masuk ke Deep Web sendiri itu cukup sulit. Dan ketika kalian udah sampai di Deep Web, itu banyak sekali orang-orang yang anonim, banyak juga malware dan virus di sana, dan akan sangat mudah bagi device kalian itu terkena malware.
atau bahkan data diri kalian itu bahkan bisa disebarluaskan. Jadi lebih baik nggak usah. Game set-setan sendiri dikabarkan sudah hilang atau sulit ditemukan. Dan jika kalian dengan mudahnya menemukan game set-setan, besar kemungkinan itu adalah cloningan atau versi KW-nya. Dan kalau kalian memainkan game set-setan KW ini, kalian tidak akan menemukan yang sama persis. Ada bagian-bagian yang pastinya berbeda. Terus siapa Ken, gamers Indonesia yang pernah mainin game ini? Siapa lagi kalau bukan Raja Meksiko alias Bang Winda Basudara. Bang Winda ini udah pernah mainin game set-setan, tapi aku nggak tahu ini yang asli atau yang cloningan. Nah, daripada kalian penasaran pengen mainin gamenya, lebih baik kalian nonton gameplaynya Bang Winda. Kalian bisa langsung ke YouTube-nya Bang Winda, oke? Oke semuanya, makasih banget yang udah nonton video ini sampai akhir. Gimana menurut kalian pembahasan kali ini? Dan jangan lupa nih untuk tekan tombol like-nya. Dan kalau kalian suka sama konten aku, video aku, atau aku, kalian bisa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video aku berikutnya. Dadah!